Selamat sore kepada dosen pengampu, Profesor Dr. Soekarda Bede Tirtanindi STMT, dan juga kepada teman-teman sekalian. Di sini saya perkenalkan diri saya, nama saya adalah Febrians SMP Girsang, NIM 205531030, Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Udayana. Di sini saya akan membahas tentang bab 8 dari pada buku Manufacturing Process karya James J. Brala, yang dimana membahas tentang proses penyelesaian termasuk perlakuan panas. Yang pertama adalah poin A, yaitu tentang proses pembersihan. Ada 5 poin yang akan saya bahas di sini, yaitu yang pertama tentang pembersihan mekanis, yaitu berfungsi untuk menghilangkan kotoran secara fisik dari permukaan. Yang kedua pada A1A, yaitu penyikatan, yang dimana menggunakan sikal listrik untuk menghapus karat dan cat. Yang ketiga adalah A1B, yaitu peledakan abrasif, yaitu semprotan abrasif yang berfungsi dengan cepat untuk membersihkan dan menghapuskan. Selanjutnya adalah A1C, yaitu pembersihan uap, yang dimana menggunakan uap bertekanan tinggi yang digunakan untuk menghilangkan minyak dan kotoran. Selanjutnya adalah A1D, yaitu penggulungan, yang dimana proses tersebut dilakukan dengan memutar komponen kecil untuk membersihkan dan memoles. Selanjutnya adalah pada poin A2, A3, yaitu menghilangkan lemak dengan uap. Pada proses tersebut, ada beberapa poin yang harus diperhatikan, yaitu proses tersebut menggunakan uap larut hidrokarb untuk melakukan pembersihan, dan juga proses tersebut menggunakan proses yang dimana sesuatu direndam atau disemprot menggunakan pelarut panas, lalu uap mengembun di benda kerja yang berfungsi untuk melarutkan kotoran, lalu setelah kotoran tersebut larut, kotoran tersebut menetes ke tangki bawah dan benda kerja berhasil menjadi bersih dan kering. Proses tersebut bisa kita lihat pada gambar ini, yaitu dimana prosesnya berhubungan dengan dimana water jacket berada di sini. Terus juga di sini ada solvent vapor yang ada di sini. Di sini adalah cooling coils. Ini adalah solvent vapor condense and drips from cold workpiece. Yang di sini adalah boiling solvent, dan di sini adalah heating coil. Di sini juga memiliki heating coil, dan di sini adalah warm liquid solvent, dan di sini adalah workpiece, yang dimana nanti hasilnya menghasilkan dari proses tersebut bisa menghasilkan benda kerja yang bersih dan juga kering. Selanjutnya adalah proses pemolesan. Pada proses pemolesan, ada 5 poin yang akan saya bahas juga. Yang pertama adalah poin B1, yaitu pemolesan konvensional, di mana proses tersebut berfungsi untuk menghaluskan dan memperbaiki permukaan dengan roda abrasif. Selanjutnya adalah B1A, yaitu pemolesan menggunakan abrasif halus untuk hasil yang lebih halus dan mengkilap. Yang selanjutnya adalah B2, yaitu pemolesan barel, di mana proses tersebut berfungsi untuk memoles bagian kecil secara otomatis dalam barel yang berputar. Selanjutnya adalah B3, yaitu pemolesan elektro, yang dimana berfungsi untuk menghapus logam lewat proses elektrolisis untuk meratakan dan mengkilapkan. Selanjutnya adalah poin B4, yaitu pemolesan burnishing, yaitu berfungsi untuk menghaluskan permukaan dengan tekanan tanpa mengikis material. Selanjutnya pada bagian C1, yaitu pelapisan listrik konvensional, di mana pelapisan listrik konvensional itu menggunakan beberapa hal atau memiliki beberapa hal penting, yaitu yang pertama menggunakan arus listrik untuk melapisi benda dengan logam. Yang kedua adalah menggunakan anoda larut, yaitu ion logam menempel di katoda atau benda kerja. Selanjutnya, proses tersebut berfungsi untuk meningkatkan penampilan dan ketahanan korosi atau aus dan konduktivitas listrik. Pada proses tersebut, pada gambar 8.1 bisa kita lihat di mana anoda plating metal ditaruh di bagian sini. Terus juga di sini kita bisa melihat workpiece receiving plating yang ada di sini, dan di sini adalah larutan elektrolit, di mana kita juga bisa melihat dari kedua benda tersebut kita bisa melihat ada sisi positif dan juga bagian dari sisi negatif. Selanjutnya adalah pelapis tirai pada bagian D3, yang dimana proses tersebut menggunakan cat mengalir bentuk tirai vertikal untuk melapisi benda yang lewat di bawahnya. Selanjutnya adalah proses tersebut memiliki sifat yang efisien dan ekonomis untuk produksi yang dalam jumlah besar. Yang ketiga, cat berlebih dapat digunakan kembali sehingga proses tersebut bisa menghasilkan limbah yang sangat minim. Pada gambar 8D.3 bisa kita lihat di mana
Di sini kita menggunakan pressure air yang ada di sini, dan ini adalah valve atau bagian dari katup. Dan juga di sini kita bisa lihat udara yang berada di bawah pressure atau tekanan. Ini adalah bagian dari cat, dan ini adalah adjustable knife yang dimana bisa digunakan secara adjustable, bisa digeser. Dan ini adalah stationary knife yang dimana di sini bisa untuk menaruh pisau. Dan di sini adalah curtain pane yang dimana di sini adalah hasil atau limbah yang bisa dihasilkan dari pelapis tirai tersebut. Selanjutnya adalah bagian D8A, yaitu pelapis bubuk semprot elektrostatik, yang dimana proses tersebut memiliki 3 poin penting, yaitu serbuk plastik bermuatan melekat secara elektrostatik ke benda kerja. Terus, proses tersebut juga menggunakan proses yang dimana dipanggang di dalam oven agar serbuk menyatu jadi lapisan halus, yang dimana efisiensinya dapat dilakukan dengan otomatis, dan lapisan ratanya dengan ketebalan 0,25 sampai 0,1 mm. Pada gambar tersebut, pada gambar 8D8A, bisa kita lihat di sini adalah kompres air input yang dimana dimasukkan melalui saluran tersebut, dan di sini adalah kompres yang berfungsi untuk mengkontrol udara masuk. Di sini adalah powder cover, dan di sini adalah dimana powder dan juga udara tadi disalurkan. Di sini kita bisa mengatur di mana ada high voltage generator yang berfungsi untuk mengatur high voltage Di sini adalah line untuk mengatur high voltage, dan di sini adalah spray gun yang berfungsi untuk menyemprotkan spray of powder yang dimana berfungsi untuk melapisi benda kerja tersebut. Dan di sini adalah ground di mana benda kerja tersebut akan diletakkan. Selanjutnya pada poin D8C, yaitu pelapisan serbuk unggun terfluidasi elektroplastik. Pada proses tersebut ada 5 hal yang diperhatikan, yaitu serbuk bermuatan menempel pada benda kerja di atas fluidized bed. Selanjutnya adalah memberi kontrol ketebalan lebih baik dibanding metode biasa. Selanjutnya adalah terbatas untuk benda rendah, yaitu 50 sampai 100 mm. Dan pemanasan oven digunakan untuk melebur dan merekatkan lapisan. Pada proses tersebut bisa kita lihat pada gambar 8D8C. Di sini adalah di mana proses udara dialirkan ke sini, lalu udara naik, dan di sini adalah plenum chamber yang dimana berisi udara. Di sini adalah porous ceramic plate yang dimana di sini adalah berisi piringan, dan di sini adalah fluidized powder. Di sini adalah charged wire grid yang berada di sini, dan di sini adalah airborne powder yang dimana di sini berisi udara dan juga ada berisi powder. Di sini adalah workpiece atau benda kerjanya. Di sini kita bisa menggunakan high voltage DC power supply yang dimana di sini bisa kita atur juga di bagian sini. Dan ini adalah ground yang dimana ini berfungsi untuk ini adalah ground dimana dan ini adalah ground. Selanjutnya bagian E, yaitu perawatan permukaan kimia, terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama E1, yaitu anodisasi yang berfungsi untuk membentuk lapisan oksida keras dan tahan korosi pada aluminium. E1A yaitu anodisasi keras, lapisan lebih tebal untuk ketahanan aus dan korosi tinggi. Yang ketiga adalah E2, yaitu fosfatisasi, yaitu lapisan tipis tahan korosi pada baja, bantu rekat dan cat pelumas. Yang ketiga adalah E3 kromat, yaitu lapisan yang berfungsi untuk pelindung dari senyawa kromium. Tingkat berfungsi untuk meningkatkan daya rekat dan anti karat. Yang keempat atau E4 yaitu oksidasi hitam yang dimana melakukan perlakuan kimia panas pada baja yang berfungsi untuk menghasilkan lapisan hitam tahan korosi. Selanjutnya adalah metalisasi vakum pada poin F3. Di sini ada 3 poin atau 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu pada proses tersebut logam dievaporasi dan mengendap di permukaan benda dalam ruang vakum, dan hasilnya menghasilkan lapisan logam yang tipis, halus, reflektif, dan tahan aus atau gesekan. Umumnya proses tersebut digunakan untuk peningkatan tampilan dan pembuatan film tipis elektronik. Prosesnya kita bisa lihat di sini pada gambar 8F3 di mana memiliki beberapa proses, yaitu di sini kita bisa melakukan di sini kita bisa lihat di sini adalah electrical potential yang dimana di sini memiliki daya tegangan atau daya listrik yang dimana di sini metal pada bagian metalnya sudah kena vaporize, yaitu pada bagian sini. Di sini adalah bagian vakum. Di sini adalah bagian workpiece yang udah divakum dari coat atau setelah dicat. Dan di sini adalah vakum pump yang dimana hasil tersebut untuk pembuangannya dilakukan di sebelah sini atau keluar dari bagian sini. Selanjutnya adalah F3A, yaitu penyemprotan.
Pada proses penyemprotan, ada 4 hal yang harus dibahas atau diperhatikan. Yang pertama adalah menggunakan ion plasma untuk melepaskan atom dari material sumber. Selanjutnya adalah atom menempel di benda kerja bermuatan positif yang membentuk lapisan tipis. Selanjutnya, pada proses tersebut dapat dilakukan pelapisan logam dan non-logam dengan hasil rata dan kuat. Proses tersebut cocok untuk film tipis elektronik dan optik, tapi prosesnya lambat. Pada gambar E8F3A bisa kita lihat di sini, proses tersebut menggunakan high voltage di sini dan juga menggunakan cooling water. Di sini adalah partial vacuum atau penyedotan yang secara parsial. Di sini adalah target atau katoda. Di sini adalah deposit substrate cutting, yang dimana di sini deposit substrate cutting pada bagian sini, dan di sini adalah argon ion atau bomber target. Ini adalah beberapa hal yang akan dilakukan pelapisan logam. Dan di sini adalah sputter atom atau attractive to substrate. Pada bagian sini, di sini juga adalah bagian tegangan listrik. Di sinilah argon gas masuk, dan di sini ada vacuum pump, yaitu di mana penyedotan dilakukan dan keluar melalui bagian tersebut. Selanjutnya adalah ETSA atau ETSA kimia. Pada bagian tersebut atau pada bagian proses tersebut ada 5 hal yang diperhatikan. Dan juga ada 5 hal proses ETSA yang ada pada bagian atau pada poin di 1.3. Yang pertama adalah chemical etching, yaitu melarutkan logam dengan cairan kimia. Selanjutnya adalah electroetching, yaitu menggunakan arus listrik dan elektrolit. Selanjutnya adalah photochemical etching, yaitu pola halus pakai teknik foto. Selanjutnya adalah surface etching, yaitu mengasarkan permukaan untuk merekatkan cat. Selanjutnya adalah graphing etching atau ETSA yang lebih dalam sebagai ukiran permanen. Pada gambar 8.1 bisa kita lihat di sini adalah salah satu alat yang digunakan untuk melakukan proses etching, yang dimana untuk mencetak sesuatu atau bentuk pada plat ataupun logam. Selanjutnya poin I9 yaitu penandaan stiker, yaitu pada poin tersebut ada 4 hal yang harus diperhatikan, yaitu proses tersebut di mana gambar dicetak di film berperekat, filmnya dilepas dengan panas atau suhu air, selanjutnya ditempel dan dikeringkan di permukaan benda, hasilnya logo atau dekorasi melekat permanen. Pada proses tersebut terbagi menjadi A hingga H. Yang pertama di mana metal printing plate ini adalah plat yang digunakan untuk melakukan printing. Di sini adalah bagian tintanya. Di sini ada soft rubber pad yang digunakan untuk menekan atau mencetak. Dan di sini adalah di mana proses soft rubber pad tadi ditekan. Dan di sini setelah soft rubber pad terkena cat, di sini adalah workpiece yang udah dicetak atau di print, ditempelkan sesuatu atau gambar. Ini adalah proses di mana penekanan dilakukan, dan ini adalah workpiece yang sudah selesai dilakukan proses penandaan stiker. Pada gambar 817A ini adalah segala proses untuk penandaan stiker. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.